Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syura. Di surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Antara nikmat yang sekian banyak yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak nikmat atau musibah? Saya ulangi lagi. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sekian banyak dan tahunan yang Allah berikan, dari mulai sehari ini nggak ada sedetik pun nikmat yang kita nggak peroleh. Pasti kita peroleh. Satu detik mesti ada peroleh nikmat. Dari mulai hari terus sampai pekan, tahun, sampai sekarang ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang kita terima, lebih banyak mana? Nikmat, jelas. Musibah yang menimpa manusia bentuknya gempa, banjir, roboh, ada yang meninggal, ada yang... Ini kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat sangat banyak, tapi musibah sedikit. Nggak mungkin Allah akan memberikan musibah terus yang akan menghancurkan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memberikan musibah pada kita, itu ada hikmah yang luar biasa. Coba kita merenung dari musibah-musibah yang menimpa kepada kita ini, apa yang terjadi bagi kita? Pasti ada pelajaran yang besar yang kita harus lihat. Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syura. Di surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Sekarang kita renung dari ayat ini. Kita merenungkan ayat ini. Allah menyebutkan bahwa musibah yang menimpa manusia disebabkan karena apa? Kenapa? Dosa. Dosa dan maksiat ini banyak sekali yang kita lakukan, nggak terhitung udah. Dosa itu mengakibatkan banyak masalah. Kalau antum baca bukunya Imam Ibnu Qayyim, bagus sekali penjelasan tentang dosa dan obatnya. Ad-Da' wad-Dawa. Bukunya Imam Ibnu Qayyim, Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Karena dosa ini penyakit, mendatangkan banyak bencana. Bencana yang luar biasa disebabkan karena dosa. Dosa ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Kita nggak bisa diam. Kita harus lihat kejadian seperti ini. Yang pertama kali yang harus kita ingat, pertama kali, ya taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat kepada Allah. Adanya gempa, adanya kematian, ada orang yang tertimpa bangunan, ada ini. Kita taubat kepada Allah. Ini taubat dosa kita. Karena semua yang terjadi kerusakan disebabkan tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang terjadi di darat dan lautan dengan sebab tangan manusia. Maka Allah timpakan kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa itu banyak. Kita wajib taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Kembali dengan betul-betul taubatan nasuha. Kembali udah. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Syaratnya 3 taubat itu. Yang pertama, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Harus kita tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, yaitu kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dosa-dosa yang kita lakukan, tinggalkan. Banyak yang kita lakukan dosa itu. Di antara kaum muslimin, ada yang masih meninggalkan sholat, ada yang berbuat yang haram, riba, durhaka pada orang tua, dan yang lain banyak sekali. Kalau kita hitung puluhan dosa, bahkan ratusan dosa yang dilakukan. Wajib dia taubat kepada Allah. Taubat, tapi terus taubat. Kan Allah menyuruh dalam Al-Quran, suruh taubat kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang benar. Taubat yang jujur. Taubat yang ikhlas. Taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Taubat kepada Allah atas semua dosa. Semua manusia punya dosa.
Saya dan antum sama. Kita banyak dosa. Taubat kepada Allah. Tiap hari istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah atas semua dosa. Makanya Allah ketika menyebutkan kebahagiaan orang beriman apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah wahai manusia semuanya kepada Allah. Taubat wahai kaum mukminin kepada Allah agar kalian jadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Itu perhatikan tuh, taubat. Ini penting. Dan kalau kita lihat lagi, ikhwan fillah, azakumullah. Banyak juga manusia yang lalai. Dari apa? Dari ibadah kepada Allah, lalai. Juga kalau kita lihat kesalahan yang paling besar dilakukan oleh manusia dalam perbuatan dosa, syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Di Lombok ini ada nggak kuburan yang dianggap keramat? Ada nggak di Lombok? Banyak. Syirik nggak itu? Syirik. Terus kalau ada kesyirikan kita diam? Enggak. Ada orang yang maksiat, terbuka auratnya, telanjang, kemudian dia berbuat zina, kita biarkan? Harus ada apa di sini? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Harus ada. Semuanya harus ada. Dari setiap pribadi, rumah tangga harus. Masyarakat, kepala masyarakat. Terus. Semuanya kepala desa, wali kota, bupati, dan yang lain. Terus semua pejabat harus turun, gak boleh diam. Karena apa? Karena diantara sebab terjadinya gempa, kebanjiran, petaka, dan lainnya. Karena manusia lalai dari amar ma'ruf, nahi mungkar. Perhatikan itu. Ketika dibiarkan kemungkaran, ya terus musibah akan datang. Terus bencana akan datang. Kita harus terus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Terus. Karena inti dari agama Islam ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Inti agama ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Saya ulangi lagi. Jangan bengong. Perhatikan. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid kepada Allah. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Nggak bisa dibiarkan kesyirikan. Kita harus terus mendakwakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Dan ibadah maksudnya tauhid kepada Allah. Tegakkan tauhid kepada Allah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am. Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Allah. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikianlah aku diperintah. Dan aku yang pertama Islam. Allah perintah kita apa? Untuk mentauhidkan Allah. Seluruh ibadah kita ini untuk Allah SWT, bukan untuk manusia. Apalagi untuk orang mati. Bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu? Kuburan siapa aja nggak bisa memberikan sesuatu kepada kita, nggak akan bisa. Kok datang ke kuburan keramat minta? Ke kuburan wali, kuburan tuan guru, kuburan Habib, nggak ada yang bisa. Mereka nggak mendengar dan nggak bisa menjawab. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah dalam surah Fatir, Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka enggak dengar. Orang yang mati, siapapun dia orang enggak dengar, orang yang minta. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa menjawab. Enggak akan bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, seandainya nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Mengingkari kesyirikan kalian. Dan enggak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah yang Maha mengetahui.